mixed emotion sih lebih tepatnya, sedih, marah. Kenapa bisa kejadian di Lisa gitu, kenapa nggak di gua, karena gua cuma merasa lebih pantas untuk kena itu. Kalau memang betul 3 bulan, apa yang kata dokter ya, memang betul 3 bulan, apa yang mau kamu lakuin? Kamu punya pilihan, gua bilang gitu. Kamu mau nangis-nangis, mau marah-marah, mau kecewa, atau kamu mau berbuat sesuatu hal yang baik. Curahan hatinya dia lah, WhatsApp itu dia curahan hatinya ke dia, ke Tuhan lah. Nah dia kirim ke gua, jadi kata-kata pertama gini, apapun yang aku alami saat ini, aku akan tetap mengucap syukur. Gua bilang kita menang. Dia bilang masa? Terus gue tunjukin videonya. Terus dia bilang puji Tuhan. Tuhan udah bawa kami sejauh itu meskipun kondisi Lisa nggak kunjung baik. Wadidaw, 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 wadidaw. Hidup itu memang penuh drama, sama cerita, tapi kalau dijalanin bareng Tuhan pasti beda maknanya. Wadidaw, Wadidaw. balik lagi sama gue Leo Singajenaka, dan hari ini gue datang tamu kehormatan. Sangat perlu waktu yang lama untuk bisa mengundang tamu ini. Alah, apaan sih? Ya, Ivan Kojunalta. Sebelumnya mungkin udah banyak teman-teman yang kenal, tapi kalau yang belum kenal, gue mau kenalin dulu nih. Ivan Ko ini adalah seorang penulis lagu, pelayan Tuhan yang luar biasa ya, khususnya di bidang musik. Gue kenal Ivan dari kuliah ya, Pokoknya lulus SMA bentuk band, dan ketemu nih di studio nih sama Ivan. Gue ngeliat, wah ini pemain musik yang unik, bisa main keyboard sambil main gitar bareng-bareng. Itu terpaksa ngaco. biar keisi semua. Jadi ya kita sempat satu band bareng-bareng, pelayanan bareng-bareng, sampai hari ini masih pelayanan bareng-bareng. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan apa namanya, sempat ikut festival bandnya dulu ya. Iya, festival. Dan sampai hari ini Ivan masih aktif menulis lagu rohani, dan salah satu lagunya sempat tembus menjadi juara 1 atau lagu terbaik tahun berapa waktu itu, Van? 2023 ya. Iya. Tahun 2023 lagu rohani terbaik gitu di tahun 2023. Kalau teman-teman belum tahu lagunya atau pasti pernah nyanyi lah di gereja lah, judulnya Hari-hari ini nih. Gua kasih lihat sedikit ya sebentar ya. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Dari hari-hari jadi mengucap syukur. Dari hari-hari jadi mengucap dirubah syukur. Jadi mengucap syukur ya. Oke, ini nih lagunya kayak gini nih. Penerima penghargaan Anugerah Musik Indonesia ke-26 kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Nasrani terbaik adalah Melita. Lu kenal musik dan akhirnya mulai nulis lagu rohani itu gimana ceritanya sih? Terus kapan gitu? Kapan mulai nulis lagu? Lu kenal musik dari kecil? Dari kecil, dari nyokap. Nyokap itu kan dia pernah ngiringin kebaktian lah, bukan kebaktian sih, persekutuan lah. Berarti nyokap bisa musik ya? Pemusik? Iya, justru dari dia. Okay. Justru dari dia. Dia orangnya memang telaten. Dia mau belajar, terus kemudian dia akhirnya dapat kesempatan belajar sama orang, gue lupa siapa. Cuma setelah itu pokoknya dia punya buku catatan lah. Buku catatan tuh ilmu tuh. Ya, kunci apa, terus bicara soal kromatik, soal major key, minor key. Terus kemudian dia berarti kayak dia tuh bikin buku chordnya dia sendiri. Kitab chordnya dia sendiri. Nah, udah abis itu actually sebenarnya yang diajarin pertama kali adalah abang gua. Lu berapa saudara? Gue berempat, gue anak kedua. Oke. Jadi pertama kali justru yang mau dijalin adalah abang gue. Oh, oke. Tapi gue jadi gimana gini, ini nyokap sama abang gue di luar pintu ngeliatin dari jauh tuh. Gue nggak mau mendekat. Tapi di situ gue perhatiin.
justru gue perhatiin akhirnya ya udah, akhirnya gue coba nyalain, gue pencet-pencet sendiri. Nah abis itu yang nyokap lanjutin ajarin gue. Nah singkat ceritanya mulai nulis lagu itu di SMA kalau nggak salah, nulis lagu di SMP apa SMA gue lupa, kayaknya SMA sih nulis lagu. Nah itu ya temen ya lagu-lagu itu nggak pernah dirilis. Oh, berarti dari SMA sebenarnya udah nulis lagu, tapi bukan lagu rohani. Campur, Oh, campur. tapi memang saat itu lebih ke rohaninya. Oh, Itu oke. lebih ke rohani. Nah, kalau lu bilang bokap tapi musik juga enggak? Bokap dia lebih kepada waktu itu ya worship leader. Oh. Dia jadi WL. Jadi duet tuh nyokap sama bokap tuh. Kan dulu kan pakai sistemnya organ tunggal. Jadi bokap WL, nyokap main musik ngiringin dia. Oh. Dan lu 4 saudara semua bisa musik? Bisa Nia sih bisa Nia sih bisa main instrumen, cuman mungkin nggak lancar ya. Yang saat itu kan memang kan abang gua dia posisinya bass, gua kan keyboard ataupun gitar. Kalau dia bisa, abang gua bisa bass sama gitar bisa. Oh, Terus kemudian gua terus Nia itu dia vokal, tapi instrumen gitar dia bisa, cuman nggak gitu gimana. Nah si Yos ini dulu diarahinnya ke drum. Oke. Sempat belajar drum juga dia, cuman abis itu ya nggak tahu gimana, ya udah selesai gitu aja. Berarti sempat maksudnya berempat ini juga pasti pernah melayanan bareng dong? Pernah, cuman satu dan pertama dan terakhir doang gitu di Kelapa Gading. Di gereja temen gua tuh, pertama dan terakhir tuh. Tapi ya itu pengalaman yang sangat luar biasa. Gua ya maksudnya lihat selain daripada kami bisa berempat melayani Tuhan bersama di tempat yang sama, tapi lihat bagaimana wajah daripada orang tua gue itu yang penting. Oh, oke. Dan berarti memang sekeluarga semua pelayanan ya? Semua pelayanan. Dan lu berarti lu mengenal musik juga dari keluarga, dan lu mulai menulis itu di SMA ya? Kurang lebih SMA ya, if I'm not mistaken, yes. Dan SMA. iya benar, waktu gua satu band sama Ivan, lagu-lagu band kita Ivan yang nulis. Sempet rilis dua lagu. Satu lagu atau 2 lagu ya, lupa gua. Baru satu. Satu ya? Yang diproduksi kan satu. Yang begadang-begadang tuh ngaco tuh. Iya, tapi yang dinyanyiin ada beberapa lagu yang diproduksi satu. Ada, iya betul. Oke, dari kisah ini ya, masa-masa lalu ini, apa sih arti melayani lewat lagu buat lo nih? Karena kita ngomong lagu pujian lah ya. Iya. Karena gue bukanlah orang yang nggak tahu ya, maksudnya kalau bicara di depan umum tuh suka agak gelagapan, terbata-bata ataupun kayak misalkan, dan gue kalau lagi ngomong di depan tuh jangan ada distraction lah, jangan ada pengalih aja. Kalau ada pengalih tuh, ada pengalihan tuh, lupa gue langsung, buyar langsung semuanya. Jadi gue cuman berasa itu dari dulu begitu, dari dulu tuh. Kalau gue di depan panggung tuh selalu begitu tuh, grogi, gemeteran apa gimana, pasti begitu. Nah, gue cuman pikir bagaimana ya caranya supaya apa yang mau gue sampaikan itu bisa nyampe dengan baik gitu loh. Yaitu cuman pikir soal lagu lah. Lagu dinyanyikan kan gue nggak perlu ada di depan mereka atau depan orang, ya tinggal nih lagu gue nih lu dengar sendiri kurang lebih gitu. Nah itu salah satu konsep dari gue pribadi, bagaimana apapun yang gue rasakan, apapun yang gue alamin bersama Tuhan, itu yang gue sampaikan lewat lagu. Oke, gue mau masuk ke hal yang lebih. Tadi yang enteng-enteng aja bilangnya. Ya tadi kan yang enteng. Sekarang kayak agak berat tuh. Oke. Iya. Gue mau gali masa lalu sedikit lagi ya. Oke. Ivan dulu almarhum istri. Ya. Mengidap penyakit kanker ya. Ya, kanker. Kanker apa sih, Van? Usus ya. Adenokarsinoma. Nah, dan waktu pertama kali lu tahu, kalau boleh remain lagi gitu, perasaan lu gimana gitu? Kalau mau ngomong perasaan ya sedih pastilah. Sedih, mixed emotions sih sebenarnya, lebih tepatnya sedih, marah. Kenapa bisa kejadian di Lisa gitu, kenapa nggak di gua? Karena gua cuma merasa lebih pantas untuk kena itu, karena waktu itu gua masih menganggap bahwa kanker itu adalah sebuah kutukan, sebuah hal yang notabene hukuman lah, kurang lebih seperti itu. Harusnya hukuman itu nggak jatuh ke Lisa, tapi jatuhnya ke gua, karena gua berasa bahwa gua lebih pantas untuk itu.
Nah ya again sedih udah pasti karena di saat itu juga kami lagi posisinya ya lagi coba untuk membangun kembali rumah tangga ya karena memang bisnis susah terus ada keretakan. Makanya lagi ada momen-momen ya pengen ini aja, pengen ngebangun kembali ternyata malah dikasih kejutan seperti itu gitu. Nah tadi lu sempat bilang sempat marah tuh. Ya udah marah, gimana nggak marah? Makanya gue bilang kayak ibaratnya ya kayak berasa marah sama Tuhan kenapa ini Tuhan saya salah target nih, jangan Lisa lah gitu maksud gue aja lah gitu maksudnya. Kenapa mesti Lisa sih? Karena ya yang tadi gue bilang tadi karena gue jauh lebih pantas, gue rasa gitu ya, gue lebih pantas untuk terima kembaran tersebut. Lisa nggak pantas sama sekali. Nah itu yang gue marah di situ. Terus bicara juga soal kita seringkali ya, ini gue padanya sorry maaf ya, bukan mau gimana. Seringkali kita berasa kita pelayanan kayak seakan-akan membeli sesuatu hal daripada Tuhan, favornya Tuhan lah. Iya. Karena kita pelayanan dari pagi sampai malam apa gimana, terus mungkin di tengah minggu juga kita pelayanan. Seakan-akan kita kayak semacam kayak beli tolak bala, ngerti nggak maksud gue? Itu yang gue rasa. Makanya kenapa bilang kok kayaknya gue udah sedemikian lama pelayanan, kok masih kena beginian ya? Itu konsep gue awal seperti itu. Makanya kenapa gue marah begitu. Oke. Lu merasa karena lu udah sepenuh waktu, udah melayani, udah ini itu. Ya udah nggak gimana, maksudnya nggak pernah perhitungan seperti apa. Iya. Nah, gitu, tapi gitu. kok Tuhan kasih gini gitu ya. Nah itu dia. Nah saat itu kan setuju nggak setuju posisi lo sebagai suami dan sebagai ayah kan. Ya. Nah yang lu merasa berat itu lebih berat di posisi yang mananya saat itu? Dua-duanya sih. Sebagai ayah lu berat? Saya ayah berat karena makanya gue bilang anak saat itu si Avril 10 tahun, si Gev 5 tahun. Pertama kali tahu nih ya? Pertama kali saat kena diagnosa cancer tuh 5 tahun 10 tahun dan juga sebagai seorang suami, kenapa sekarang gitu loh maksudnya kalau memang pun itu pun ya kenapa nggak nanti aja sih gitu ibaratnya. Ya bukan emang ngarepin sih, cuma maksudnya kenapa masih sekarang gitu loh waktu itu maksudnya ya, kenapa masih waktu itu gitu, kenapa harus seperti ini, kenapa nggak kita dikasih yang lain gitu ibaratnya buat kami bisa belajar dari ujian tersebut gitu. Makanya kenapa cancer gitu, kayaknya kan langsung apalagi itu menjelang Natal ya terima kabar kayak begitu, ini hadiah macam apa gitu maksudnya gitu kan ya. Tapi ya jujur berat sebagai ayah dan juga sebagai suami sama-sama berat. Kenapa? Lu mesti berperan serta. Kenapa? Saat itu Lisa udah pasti fokus kurang lebih dengan kondisinya dia. Nah anak-anak kan clueless, nggak tahu mau gimana. Ya gue masih hadir di dua sisi dan itu sangat-sangat sulit. Iya. Dan gue ngerasa ya, waduh itu belum tentu semua orang bisa loh. Gitu. Bener waktu itu gue sempet ngerasa gitu Van. Jadi waduh gue belum tentu kalau gue yang ngalamin itu bisa juga. Kalau gitu. kita berpikir sebagai layaknya manusia ya, gue pun juga nggak sanggup. Nggak sanggup. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang kuat kasih kekuatan. Oke. Nah waktu artinya kan saat-saat masa-masa saat itu Lisa lu yang rawat kan pasti. Dan lu punya 2 anak juga yang notabene saat itu belum dewasa, masih anak-anak ya. Iya. Lu gimana lu ngebagi waktu ngerawat Lisa juga, ngerawat anak-anak lu juga gitu saat itu, seharian lu tuh gimana gitu? Nah inilah makanya mesti dibiasain ya. Gue nggak bisa bohong sih, gue tetap banyak kekurangan bahwa di rumah itu waktu Lisa masih sehat, bahwa yang mostly yang ngurusin anak-anak ya Lisa. Ya gue berperan seperti layaknya seorang suami meskipun juga itu pun juga nggak maksimal gitu loh. Tapi ya perannya gue apa, ya perannya dia apa gitu. Jadi PR sih, karena begitu Lisa udah gimana pun dia tetap berusaha menjalankan kewajiban dia sebagai seorang mama. Nah itu makanya ya gue sih berterima kasih sama Tuhan punya pendamping, punya istri seperti Lisa, karena meskipun dengan kondisi seperti apapun juga dia tetap berusaha untuk menjalankan porsinya dia. Nah dari situ pun gue belajar, dalam artian meskipun banyak kekurangan gue belajar bagaimana gue melayani. Seringkali kita kan sebagai suami, sebagai lelaki gitu ya, maunya dilayanin. Padahal sebenarnya prinsipnya kita yang gue pelajarin ya harusnya itu kita juga melayani.
kita sebagai kepala rumah tangga harus melayani istri juga, harus melayani anak-anak juga, bukan kita sebagai diktator atau bukan kita ya semena-mena lah. Tapi benar-benar justru disitulah momen gue bisa belajar. Gue berkomunikasi sama anak-anak yang mungkin sebelumnya gue nggak berkomunikasi ataupun jarang. Gue melayani Lisa yang biasanya Lisa melayani gue. Nah jadi di situ gue belajar lah. Memang again proses belajar itu namanya dari nggak biasa ya, masih dibiasain sih. Tapi gue bersyukur sih bisa ngalamin proses itu. Nah tapi waktu itu kan pasti perasaan campur aduk kan. Nah, capek pasti. Capek Takut itu pasti. capek udah pasti lah. Takut apalagi? Bingung pasti. Bingung juga sama. Nah dari semua itu mana yang paling lu rasain itu? Atau memang campur aduk aja gitu? Semua campur aduk. Lu nggak bisa bilang salah satu lebih kuat. Kenapa? Bingung harus bagaimana, jalan apa yang harus kita pilih. Terus bagaimana kalau kita misalkan pilih ini, bagaimana nanti anak-anak seperti apa. Bicara soal ketakutan, ini ketakutan yang kita bicara ini soal cancer ini dari stadium 2 naik tiba-tiba ke stadium 4 dengan begitu cepatnya, yang biasa orang butuh berapa tahun, ini bisa dalam hitungan bulan gitu loh. Nah terus kemudian bicara soal apa tadi, takut, bingung, capek udah pasti. Kenapa? Lu masih handle segala sesuatu hal jadinya sendiri. Iya. Gue nggak mungkin kasih Lisa untuk melakukan hal-hal yang memang dia biasa lakuin, meskipun dia seringkali insist. Jadi semuanya campur aduk. Takut juga bagaimana ke depan seperti apa. Capek, ya semua campur aduk lah. Tapi ya udah, makanya gue bilang pribadi, kalau tanpa Tuhan, yakin dan percaya kita semua pun nggak akan bisa lakuin. Betul. Nah, di titik paling lelah ya, pasti adalah titik situ. Nah, yang bikin lu tetap bangun dan jalanin hari demi harinya tuh apa gitu? Yang gue rasa adalah di saat ada momen lah, kayaknya kesannya nggak berujung. Iya. Makanya ada lagu terakhirnya Lisa tuh, yang Lisa tulis tuh ada sempat singgung itu nggak berujung. Tapi justru di saat ya kalau karena firman Tuhan berkata di saat kelemahan lah kuasa Tuhan sempurna gitu kan. Dan Roma 8:28 juga ada 9:29 juga bicara soal semuanya mendatangkan kebaikan. Kebaikannya mungkin bukan bicara soal materi ya, ataupun juga bicara soal kesembuhan, tapi bicara sesuatu hal yang lebih daripada itu semua gitu loh. Jadi bicara soal bagaimana kita bisa serupa dengan Kristus, ya supaya kita bisa punya dampak dalam kehidupan kita dan punya arti gitu loh. Dan yang pasti yang terakhir adalah apa? Bicara soal ya makanya pertanggungjawaban kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Pas kita kembali pulang nanti, kita akan pulang seperti apa gitu loh. Nah itu yang membuat ya gua, Lisa bertahan terus. Ya meskipun jujur ngomong lah, tetaplah iblis itu tidak akan suka melihat anak Tuhan itu makin dekat sama Tuhan. Dengan apapun caranya iblis, dia akan coba menjauhi. Ada kok berapa kali di mana kayak Lisa saking nggak kuat akan rasa sakitnya, pikirannya diracuni dengan mau bunuh diri aja. Ada berapa kali kok. Tapi di saat itu gue bersyukur kita punya circle yang sangat-sangat suportif, yang di saat gue udah mentok, tapi ada teman-teman yang bersedia untuk senantiasa untuk membantu, untuk menguatkan kami berdua gitu loh. Jadi ya makanya kami beranggapan bahwa orang-orang ini yang membantu selama ini adalah orang yang, kalau Lisa bahasanya Lisa ya, malaikat tanpa sayap. Jadi mereka adalah yang Tuhan kirim. Nah yang Tuhan kirim ini yang jujur ngomong ya, kita pikir mungkin sesama Kristen ya, enggak juga sih, ada banyak orang dari keyakinan lain pun juga mereka pun juga ada, jadi semacam perpanjangan tangan Tuhan. Itu yang gue rasa ya. Jadi di saat momen-momen terburuk kayaknya udah capek, udah kayaknya udah mereka bilang tadi nggak berujung, kok nggak kelar, kok nggak ada progres yang menuju yang baik, ataupun pernah sempat baik terus tiba-tiba di pivot lagi jadi buruk lagi gitu kan. Nah momen-momen kayak gitu memang mengecewakan dan menyedihkan, tapi ya puji Tuhan, ya Tuhan beserta. Jadi yang tetap lu jalanin hari lu demi hari, lu tetap bangun ini ada lu merasa
penyertaan Tuhan lah. Karena itu makanya yang sederhana, karena waktu Lisa belum sakit, gua kurang bisa menghargai. Kurang bisa menghargai eksistensi Oke. keberadaan seseorang di samping kita, kurang kita bisa hargai. Kurang kita bisa hargai. Begitu di saat kayaknya seakan-akan orang ini mau direnggut, baru kita tuh mulai tuh. Tetapi ya itu justru maksud gue gini ya, gue bukan mau membandingkan. Kan ada ya namanya orang kan bisa berperan dengan caranya masing-masing lah, kecelakaan, terus tiba-tiba ada yang meninggal mendadak karena serangan jantung, atau yang meninggalnya memang dengan proses waktu gitu ya. Nah, gua pribadi ya bersyukur gue dikasih kesempatan, ya maksudnya dalam artian dikasih waktu, bisa habisin waktu sama Lisa dengan benar-benar ya sebaik mungkin lah gitu, sebaik mungkin yang gue bisa lakuin buat dia, buat kami berdua gitu loh, buat keluarga gitu loh. Dibandingkan dengan orang yang nggak dapat kesempatan, ya terbilang tadi kecelakaan ataupun kayak tiba-tiba serangan jantung gitu loh. Nah, sekali lagi bukan masuk untuk membandingkan, gue menghargai waktu itu. Mungkin ya contoh misalkan kalau serangan jantung ataupun kecelakaan terlalu banyak penyesalan. Nah makanya gue coba beritakan hal ini, bahwa hidup kita sebagai manusia ya nggak ada yang tahu sampai kapan. Makanya gue ngomong sama itu saat Lisa divonis umur saat itu di Februari 2019, Lisa dibilang sama dokter, sisa usia kamu hanya tinggal sisa 3 bulan. Ya. Kaget dong, 3 bulan. 3 bulan lu bisa apa sih? Bisa mau ngapain sih? Ya, tapi ya udah gue bilang sama Lisa begini, orang sehat belum tentu umur panjang, orang sehat belum tentu umur pendek. Gue juga gak tahu dari mana, gue gak tahu dari mana dapat. Pokoknya tiba-tiba muncul. Terus yaudah sekarang gini, kalau memang betul 3 bulan, apa yang kata dokter ya, memang betul 3 bulan, apa yang mau kamu lakuin? Kamu punya pilihan, gue bilang gitu. Kamu mau nangis-nangis, mau marah-marah, mau kecewa, atau kamu mau berbuat sesuatu hal yang baik, yang memiliki bisa punya dampak baik, bagaimana kita dampak baik terhadap sesama ataupun terhadap anak-anak. Itu dulu aja, kecil dulu deh. Kalau terhadap orang lain kita nggak mikirin sih, karena saat itu ya bagaimana kita punya semacam perencanaan yang baik lah buat kedepannya, buat persiapan. Dan puji Tuhan dia pilih yang yuk kita melakukan suatu hal yang baik. Nah makanya gue bersyukur juga dia makanya punya istri yang begitu kuat mentalnya, dia terus juga teguh imannya akan pengharapan akan Tuhan. Dia selalu berharap bahwa dia akan pasti sembuh. Cuman ternyata kan memang dia nggak sembuh. Tapi yang gue yakinkan adalah kesembuhan itu bukanlah fisikal, bukanlah secara fisik, tapi kesembuhan secara iman. Karena bagaimanapun juga dia bisa jadi berkat buat orang banyak. Itu menurut gue pribadi yang sebenarnya ya the greatest gift yang Tuhan bisa kasih. Dan sebenarnya waktu itu Tuhan kasih kesempatan lebih panjang ya? Lebih panjang, ternyata sampai masuk tahun ke-6 gitu. Jadi ya 6 tahun, sampai 6 tahun ya? Ya masuk tahun ke-6, makanya Oke. biar grateful, kami sangat bersyukur. Dan kami nggak hanya menjalankan kehidupan kami dengan biasa-biasa aja gitu ya. Karena jujur ngomong, kehidupan kami begitu bisa mengambil keputusan, dan kami juga kami berdua mengambil keputusan untuk terus berjuang bersama Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara yang kita nggak bisa bayangkan sebelumnya. Gitu. Oke. Nah tadi kan udah sempat singgung sedikit lagu nih ya. Nah lagu yang akhirnya dapat AMI itu ya. Kan lu tulis bareng Lisa nih. Ya. Lagi saat keadaan dia lagi sakit. Ya. Dan bisa nggak sedikit lu ceritain prosesnya gimana sih? Jadi awalnya tuh judulnya adalah hari-hari. Jadi hari-hari dia kirim. Saat itu tuh dia terbaring di sofa selama 4 hari lamanya. Jadi mohon maaf, posisi cancernya kan di dubur. Nah dubur itu diantara, vagina sama dubur. Sakit. Jadi cancer itu menggigit dinding pemisah tersebut antara dubur dan vagina, bolong. Namanya kemaluan, gimana sih rasanya gitu, gue juga nggak bisa bayangin juga sih. Jadi dia itu kayak pup, kentut, berdarah semua di depan. Jadi karena belakang ketahan, akhirnya semua di depan. Nah itu rasanya sakit luar biasa. Benar-benar selama 4 hari lamanya dia nggak gerak dari sofa. Dan di saat itu pun dia sempat ngomong bahwa dia bilang bahwa saya ke dokter, saya bilang dokternya nggak ada. Dokter masih ada hari Senin. Bahwa saya ke dokter, kalau memang nggak ada dokter saya minum.
Dia ngomong itu saat itu, gue bilang, bisa nggak tolong bersabar? Gue bilang, bisa nggak tolong bersabar? Gue bilang, dokter kalau hari Sabtu Minggu tuh nggak ada, adanya dokter jaga, dokter umum lah, nggak bisa ini. Saat itu kata kenapa gue ngomong itu, ya gue saat itu pun gue juga ada pelayanan di tempat lain. Bukannya gue pentingin pelayanan ya, tapi karena gue pikir juga nggak gimana banget, gue bilang tolong bersabar. Tapi di saat momen kayak begitu dia malah nulisin dia bukan nulis sih sebenarnya, dia ketik di WhatsApp, di chat. Itu yang menjadi cikal bakal tuh, tiap kali dia nulis menjadi curahan hatinya dia lah. WhatsApp itu jadi curahan hatinya ke dia, ke Tuhan lah. Nah dia kirim ke gue, jadi kata-kata pertama gini, apapun yang aku alami saat ini, aku akan tetap mengucap syukur dan bla 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 bla. Ya udah, terus dikirim ke gue. Terus gue baca, terus tiba-tiba kayak langsung gue mainin tuh, langsung gue tarik keyboard, langsung gue mainin depan dia. Udah lah, kami nangis sama-sama. Saat itu masih hari-hari dengan aransemen awal. Jadi lagu itu dibuat bukan dalam kondisi yang baik. Gue bawa lagu ini pun pertama kali di Penang, bukan di Indonesia, di Penang justru dikasih kesempatan. Itu pun kesempatan yang juga aneh menurut gue pribadi. Kenapa? Untuk orang asing, ya orang di luar Malaysia yang bisa memberikan kesaksian, itu tuh susah, alias nggak mungkin. Lebih tepatnya nggak mungkin. Nah, tapi gue dikasih kesempatan itu dan lagu itu gue bagikan. Dan setelah itu udah gereja tersebut jadi semacam keluarga buat kami di sana gitu loh. Lagu itu gue saat itu gue bilang, kita seringkali mudah mengucapkan syukur, mengucapkan pujian kepada Tuhan di saat kita lagi dalam kondisi yang baik, dalam kondisi mungkin lagi terima kangtau lah ataupun terima kesembuhan atau apalah. Tapi bagaimana sebaliknya? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur di dalam kondisi yang justru tidak sesuai dengan harapan kita? Masa gue nyanyiin lagu itu, dan ya masa itulah menjadi sebuah awal daripada perjalanan kami, di mana ya nggak tahu bagaimana Tuhan mau pakai kami seperti apa, ya nggak tahu, ya ikutin aja udah. Tapi memang lagu itu dibuat dengan kondisi bukan yang nggak baik, ya dalam kondisi nggak baik. Tapi ya nggak tahu lah, memang kerjaan Tuhan lah ya. Gue juga nggak ngerti sih pribadi, ya jalanin aja. Jadi lagu ini kalian tulis, kalau orang zaman dulu mah kan ditulis ya gitu ya. Nah jadi Lisa tulis awalnya dari WhatsApp ya. Nah boleh tau nggak sebenarnya hari-hari lo orang nih waktu nulis lagu, kan bukan stop di lagu ini aja kan? Ada lagu-lagu selanjutnya, ya. Nah emang ngomonginnya apa aja sih, ngobrolin apa aja sih gitu? Nggak ada yang diobrolin. Gue nggak gini. Waktu Lisa sebelum sakit, gue udah pernah minta dia untuk tolong dong sayang tulisin lirik lagu, nanti gue kerjaan musiknya gitu kurang lebih ya. Dia bilang nggak bisa, selalu bilang gitu loh, nggak bisa. Akhirnya sampai dia sakit baru dia nulis lagu. Tapi memang sebelum dia nulis lagu itu, gue ada satu namanya lagu di awal tuh namanya Sepanjang Umur Hidupku. Bukan mengangkat tanganku sepanjang umur hidupku, bukan mengangkat namamu sepanjang umur hidupku. Itu yang sebenarnya pertama itu. Jadi tujuannya lagu yang ceria, lagu yang senang, buat dia supaya dia lebih kuat dalam menghadapi ini. Makanya kelanjutannya dia bikin lagu hari-hari. Setelah itu ya ada rentetan tuh. Jadi setiap kali ada kejadian, setiap kali ada momen, dia curahin isi hatinya via WhatsApp. Sampai sekarang masih ada tuh WhatsApp semua tuh, kata-kata kasar, punya nggak ada bentuk ya, kata-kata kasar semua. Dikirim ke gua. Pas begitu ada momen tertentu bikin, momen tertentu bikin. Jadi semacam kayak apa ya? Makanya gue bilang yang di awal tadi, kami nggak pintar dalam berkata-kata. Bagaimana kami ekspresikan apa yang kami alami bersama Tuhan, itu yang kami coba bagikan lewat lagu gitu loh. Ya hope kami juga memang bukan secara teologi ya baik adanya berpendidikan seperti itu ya, ataupun kita hanya simply mengekspresikan emosi perasaan kita lewat lagu. Oke. Nah pas lagu lu dapet penghargaan besar nih, ini menurut gue penghargaan besar lo ya. Puji Tuhan. Perasaan yang paling kuat
Apa saat itu? Saat itu Lisa nggak tahu tuh. Saat itu Oh, Lisa nggak tahu? Saat itu Lisa nggak tahu. Saat itu waktu masuk nominasi, gue bilang, sayang ini ternyata, kayaknya jujur ya, ini jujur ngomong apa adanya ya. Dari nominasi yang ada, kami punya lagu itu mengucap syukur, itu views-nya paling sedikit. Di antara yang lain. Di antara yang lain. Jadi, bukannya kami mau pesimis ataupun mau gimana ya, enggak sih, kami sama sekali nggak. Kami pun cuma berpikiran saat itu ya, udah bisa berkatin orang, udah, gitu loh. Terus tiba-tiba masuk nominasi, kayaknya gimana gitu kan, tapi udah. Nah, akhirnya masuk nominasi, Lisa pun tahu masuk nominasi, ya udah saat itu Lisa udah pindah perawatan ke, kalau nggak salah ya, kayaknya enggak, sorry, masih di Pinang deh, masih di Pinang. Jadi saat itu juga dia lagi rawat inap, dia di rawat inap, dia di opnam, namanya sebagai suami ya, pengen istrinya senang gitu ya. Akhirnya udah gue bikin satu kayak semacam kita menang gitu. Sorry. Gue bilang kita menang. Dia bilang masa? Terus gue tunjukin videonya. Terus dia bilang puji Tuhan. Lihat dia senyum kayak gitu. Ya itu kayak apa ya? Benar-benar buat apapun yang kami kerjakan itu berarti. Gitu. Maksudnya Tuhan udah bawa kami sejauh itu meskipun kondisi Lisa nggak kunjung baik. Ya makanya gue bilang sama beberapa orang yang gue bilang yang memang gue temuin, Pak, Lisa tuh berpulang dengan kemenangan, gue bilang. Yes. Aduh, ampun dah. Mohon maaf. Iya, jadi kalau gue coba ungkapin ya. Ya. Mungkin udah lama lo nggak ngeliat senyum Lisa saat itu kayak seperti itu, dan ketika lo bilang itu menang, wah itu rasanya luar biasa ya ngeliat senyum. Karena nggak bisa nampik. Mostly daripada keseharian adalah rasa sakit yang dialami. Iya. Jadi buat gue tuh penting, makanya gue sampai tuh satu gue sengaja gue rekam. Dia bilang, ini buat apa sih rekam lagi suapin dia makan kan. Buat apa sih rekam? Nah, nggak apa-apa, rekam aja buat footage, gue bilang. Udah gue kasih tahu kayak begitu. Karena memang daripada hari-harinya dia dialami dengan rasa sakit, morfin, ya makanya morfin tuh kan bikin perasaan kayaknya gimana tuh, rasa sakit yang luar biasa. Ya kekala itulah, makanya memang air mata kayak gitu. Jadi bisa kasih berita itu ke dia tuh, itu puji Tuhan banget, itu merasa luar biasa sekali. Ya. Oke, gue lanjut deh. Setelah akhirnya Lisa pulang, nah lu gimana hari-hari awal yang lu jalanin? Ya, gue cuma masih berasa bahwa gue masih ada hutang yang perlu gue bayar. Ya kan, gue masih bayar ke anak-anak lah. Cuman gue clueless karena udah sekian tahun lamanya jadi caregivernya Lisa. Biasa lihat Lisa udah tau mau ngapain, kan gue kan yang gantiin perban, gue yang ngasih obat, gue yang suntik dia juga, gue juga yang suntik leukosit, pokoknya apapun tuh gue yang ngelakuin, kayak gue perasa udah kayak sosial pribadinya lah. Jadi di hari Lisa nggak ada, gue bingung mau ngapain. Gue jujur ya, tidur nggak bisa. Alhasil sampai baju terakhirnya Lisa sebelum ganti baju pasien itu jadi tutup.
supaya tujuannya apa ya, maksudnya kayak kangen aromanya lah gitu. Ya gitulah, jadi nggak gampang, gue banyak meraung. Tapi puji Tuhan gue punya anak-anak yang kuat. Berapa kali mereka orang bilang, papi udahlah. Mereka jauh lebih kuat daripada gue. Ya mungkin ada orang bilang mungkin karena keseharian gue lebih banyak sama Lisa dan anak-anak enggak gitu ya. Jadi ya udah, jadi akhirnya ya puji Tuhan ada mereka sih yang menguatkan. Juga ada teman-teman yang juga sering nanyain gimana kabar tuh nih, kasih semacam ya support lah gitu maksudnya. Yang apa ya, sangat membantu sih buat gue untuk sedikit untuk mengenyampingkan pikiran tersebut gitu loh. Tapi begitu balik ke rumah ya tetap sama juga sih intinya sih. Iya. Ada tetap lah, gue sampai berapa lama gitu terus gitu gue sampai akhirnya bau Lisa itu hilang. Gitu loh. Jadi ya gue masih sadar juga, gue mesti bangun dari tidur gue juga. Bahwa ya Lisa udah tenang, Lisa udah selesai perjuangannya, sekarang perjuangan gue gitu loh. Oke. Dan gue harus move on. Berarti kalau gue bisa bilang hal paling sederhana yang buat lo tetap berdiri saat kehilangan itu adalah anak-anak ya. Jelas. Gitu ya. Jelas. Ya lu kalau nggak buat anak buat siapa lagi? Iya. Oke. Nah, menurut lo ya, arti kata move on yang sehat setelah kehilangan pasangan hidup. Sebenarnya kalau kata si Billy ya, bukan move on tapi moving forward. Iya. Kata si Billy gitu, moving forward. Ya again, anak-anak masih butuh kita, masih butuh gua, dan gua nggak boleh tenggelam dalam perasaan gua terlalu lama. Realita terus ada ya. Kita punya waktu yang sama 24/7. Dan ya gue masih sadar bahwa gue nggak bisa ngabisin waktu itu dengan keterpurukan gitu loh, dengan kesedihan. Sedih itu. Tetap ada kalanya di mana saat ini caranya gue ya, gue ngasih nggak bilang gue hebat atau gimana. Biasanya kalau orang itu kehilangan, maka tempat-tempat yang menjadi kenangan orang akan hindari. Ya untuknya. Kalau gue enggak. Gue memutuskan untuk menghadapi. Jadi gue bawa anak-anak sekalian ke Pineng. Ini loh, tempat-tempat di mana papi, mami biasa datang, kunjungin ruangan dokter lah. Ini halnya seperti ini, terus ini ruangan kemonya lah. Gue tunjukin semua ke anak-anak, dan gue juga pertemukan anak-anak dengan dokter-dokter yang memang handle Lisa. Dan gue bawa juga anak-anak ke tempat-tempat yang memang kami biasa pergi di Pineng, dan juga di Indonesia juga sama. Tujuannya adalah apa? Tujuannya hanya untuk satu, buat anak-anak tahu mamanya seperti apa, perjalanan maminya seperti apa, siapa sih yang maminya ibaratnya ya melalui kisah Lisa. Kami udah sentuh siapanya. Hati sebenarnya kan teman-teman tuh begitu banyak di Malaysia, jadi sampai anak-anak tuh sampai heran juga sendiri. Karena kami dimanapun kami dibawa kemana gitu. Jadi tapi buat gue pribadi adalah apa? Gue menghadapi semua itu. Gue ketemu dokter onkologinya Lisa. Gue udah kuat-kuatin dari ruang tunggu, udah kuat-kuatin. Gue bilang begitu gue masuk ruangan, begitu gue bilang ngomong, gue nangis itu, langsung nangis di situ. Terus dokternya bilang, saya lihat kamu itu, ya dengan bahasa Inggris, pokoknya intinya saya lihat kamu itu luar biasa. Kenapa? Saya baru kali ini ketemu setelah ada anggota keluarga yang berpulang, khususnya kayak pasangan berpulang, balik lagi ke sini, ketemu. Karena yang paling cepat biasa tuh setahun. Gue bilang sama dokter, gue harus maju terus dan gue harus berdamai dengan diri gue sendiri. Nah, gue nggak tahu caranya bagaimana, gue cuma berpikir apakah ini caranya, dan gue lakuin. Dan akhirnya kami bisa, gue dan anak-anak saat itu bisa mengalami sebuah proses ya,
kami berkomunikasi, kami ngobrol. Jadi yang sebelumnya kurang jarang ngobrol, akhirnya jadi sering ngobrol, cerita, ini lo mami begini, lo mami begitu. Akhirnya lama-lama gue jadi agak terbantu juga gitu loh, untuk secara emosi nggak terlalu gimana lagi. Jadi ya itulah, itu sih satu cara buat gue yang efektif ya. Makanya gue saranin beberapa orang seperti itu, gue bilang hadapin. Jadi supaya kita bisa ngelanjutin kehidupan. Iya. Dan makanya again, anak-anak tuh akan terus bertumbuh. Ya tanggung jawab kita di situ. Iya. Bukan menghindari ya, justru Gue nggak harus menghindari, dihadapin. gue nggak mau menghindari sama Iya. sekali. Betul. Karena kadang ada orang, bahkan ada masalah aja dihindarin gitu. Gue sih tahu orang-orang itu gue tahu sih. Ya ada, gue ketemu sih. Tapi justru kita harusnya kita hadepin biar supaya kita juga bisa berdamai lah. Ya. Yes, Kayak gitu betul, ya. betul. Nah, gue udah ngomongin moving forward nih. Gimana proses cara lu atau prosesnya ya buka hati? Bukan cuma sebagai pasangan, tapi juga sebagai ayah. Jadi boleh gue open di sini ya? Gue nggak apa-apa, Boleh. open aja. Jadi yang kenapa gue bahas soal move on dan lu sebut ini moving forward ya? Ya moving forward. Ya, jadi Bukan kan- bahasa Billy sebenarnya. Ya. Ya. Jadi kita tetap butuh seorang yang mendampingi kita sampai akhir nanti. Ya. Nah, dan yang gue tahu lu udah menemukan nih. Yes, puji Tuhan sudah. Nah, gimana proses lu buka hatinya, khususnya buat pasangan dan sebagai ayah? Sebenarnya nggak buka hati sih gue, tapi lebih tepatnya kan gue waktu itu sih nggak langsung buka hati ya, tapi lebih tepatnya gue bertanya sih, Tuhan apakah ini orangnya, gue nggak tahu sih. Saat itu pun juga kami ketemu juga dengan cara yang luar biasa, karena waktu Lisa berpulang itu, pokoknya dalam berapa bulan lah, itu terima sekali banyak sekali DM di Instagram, di TikTok juga banyak. Karena gue juga heran juga sih di sosial media itu gue dianggap sebagai tipikal suami yang udah jarang ada, suami setia. Jadi sehingga tuh banyak sekali yang DM gue, cewek dari janda cerai mati, janda cerai hidup, single, status masih istri orang, gitu loh. Terus laki-laki juga ada tapi nggak banyak kan cewek tuh banyak sampai ratusan, gue bingung. Nah saat itu gue hanya sebagai gue herannya gini, ini orang semua nge-DM gue bukan mau coba GR ya, tapi gue berasa kok ada mepet-mepet ke sana, kayak semacam kayak udah lu sama gue aja gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Cuman gue nggak kepikiran, karena apa? Gue pikir udahlah, gue fokus ke anak-anak aja. Cuman seiring waktu gue berasa kekurangan gue, yaitu khususnya buat bagaimana gue berkomunikasi sama anak-anak, karena gue orangnya tipikal keras gitu loh. Ya gue nyampein nggak pernah halus. Dan apalagi si Afril, anak gue yang gede, dia cewek, gue nggak ngerti soal cewek. Tapi ya itu, akhirnya gue dipertemukan dengan seseorang yang ternyata juga punya pengalaman sama gue. Dia pun ditinggal mati suaminya karena sakit kanker juga. Jadi kami punya semacam yang satu hal yang mutual, dan yang lebih ini lagi, dia juga punya anak dua, sama sepasang juga. Banyak sekali orang bilang gue gila karena gue masih terus mau nerusin, karena gue pikir apa ya, satu caranya menurut gue ada agak ajaib. Kenapa? Gue nggak pernah kepikiran, tiba-tiba kayak ada semacam dorongan. Jadi kayak semacam kayak Tuhan tuh kayak, lu temuin orang, lu temuin ini orang. Gue pikir masa iya sih orang mau ketemu gue gitu ya. Gue nggak tahu, pokoknya gue yaudah kayak gue ajakin, dia mau, gitu. Pas begitu keajakin, ya udah ada kesan-kesan kayak agak berasa agak aneh atau gimana, masih ada lah. Cuman abis itu ya setelah beberapa kali pertemuan ya gue cuma berasa kayak bagaimana dia ke anak-anak gue seperti apa, terus bagaimana gue juga ke anak-anaknya seperti. Gue berasa ya pengalaman gue di selama ini waktu ngurus Lisa ya, menjadi sebuah gue yang baru di hubungan yang baru ini, karena
segala apapun yang gue pegang dulu gue nggak jalanin, yang baru ini gue jalanin gitu loh. Jadi bagaimana gue menjadi pasangan yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Dan gue nggak mau, dan gue bilang sama Tuhan gue nggak mau ada penyesalan, gue mau lakukan yang terbaik kali ini gitu loh. Jadi ya udahlah, kalau memang ya saya bilang tadi ya, kami tetap namanya harapan ya, lu berakhir pada masa tua mati lah. Tapi kan again kan tetap kenapa yang jadi lah. Oke, ya artinya saat ini lu menjalani hubungan dengan seorang single parent ya. Yap. Sorry, beranak 2 juga. Benar juga. Nah, lu dapat pelajaran apa dari perjalanan ini gitu? Yang gue dapat adalah gini. Satu ya, bicara soal melayani. Yang saya bilang tadi, bicara soal melayani. Jangan pernah berpikir bahwa begitu kita sampai khususnya laki-laki lah ya, kita seakan-akan kita bagaikan raja gitu loh. Sedangkan ini jujur ngomong ya, waktu pacaran kita seringkali memperlakukan pasangan kita tuh seperti laki ratu gitu loh. Tapi begitu nikah beda gitu ibaratnya. Maunya kita yang dilayani gitu. Kenapa nggak kita teruskan konsep tersebut, bagaimana kita terus bisa melayani nggak cuma ke pasangan tapi juga ke anak-anak gitu kurang lebih. Nah, gue juga dulu adalah tipikal orang yang sulit berbicara dengan anak-anak. Tapi di situ gue proses belajar kemudian dan ketemu anak-anak yang anak gue yang gue bilang baru ini ya, ibaratnya dari pasangan gue sekarang ini. Jadi gue bisa belajar berkomunikasi. Dan ternyata ini jujur ya, si Lilis itu gue nggak apa-apa sebut namanya. Si Lilis itu punya anak, dia lebih cantik ke anak. Nah, waktu kami ketemu pertama kali itu, gue ngobrol sama anaknya, yang notabene ya sebenarnya yang gue tuh nggak nyaman sebenarnya dulu begitu. Tapi karena gue udah terbiasa dengan kehidupan gue yang setelah menjalani sama yang lagi rawat lagi sakit, gue udah kebiasa ngomong sama anak-anak. Oke. Dan ternyata itu jadi titik-titik itunya gitu loh, jadi lucu gitu. Jadi maksudnya ya udah, setelah itu kami makin lama makin dekat, kami berkomunikasi. Tapi gue ngomong apa adanya. Gue bilang tolong ya, dari pengalaman gue sebelumnya, gue nggak terbuka jadi orang. Gue bilang kali ini kalau memang kita mau lanjut, kita memang mau terusin dan memang gue serius begitu, ya kita apa-apa ngomong terbuka ya. Memang pasti ada momen nggak nyaman, namanya keterbukaan itu nggak nyaman, tapi harus bisa diselesaikan. Itu satu. Kedua, seberat apapun masalahnya, kita coba beresin. Kalau kata bahasanya Lilis adalah apa? Masalah gede kecilin, masalah kecil dibuang. Nah gitu loh. Dihilangin. Nah, selesaikan hubungannya. Selesaikan masalahnya, bukan selesaikan hubungannya gitu loh. Nah itu akhirnya jadi semacam kayak semacam itu, Kak. Dan sebenarnya si Lilis pun juga punya pengalaman pelajaran hidup dari sebelum, dari masih waktu masa lalunya juga dari almarhum suaminya juga gitu loh. Jadi kami tuh sama-sama diproses. Nah sebenarnya kalau memang, nah ini Lisa itu berpulang April 2024. Suaminya Lilis Januari 2024. Oke, di tahun yang sama. Terpaut sedikit sekali. Nah, kalau memang gue cuma ini cocok lagi dong gue sebagai pikir manusia. Kalau memang contohnya Lisa 2019 sudah memang dipanggil sesuai dengan apa yang jadi prediksi dokter, gue nggak akan mengalami itu semua tuh. Dan mungkin hidup gue masih berantakan, nggak tahu arah gue mau kemana, gitu loh. Tapi Tuhan proses gue di tahun-tahun tersebut, gue bagaimana gue ngurus Lisa, meskipun tetap ada jatuhnya tetap ada, tapi gue diproses gitu. Dan sejak gue ketemu Lilis dan gue mau terapin segala sesuatunya itu dengan gue yang baru gitu sih. Nah ini ya sebagai informasi, gue berteman sama Ivan, gue tau kisah-kisah hidupnya, tapi kalau nggak ada podcast ini gue nggak tahu nih bagian-bagian ini. Jadi walaupun kita berteman, gue sering ngobrol, tapi kalau nggak ada podcast ini gue nggak tahu nih ada cerita-cerita yang di sini. Gini gue tahu. Yang sesi ini nih, jadi tahu gue. Oke, sebagai pertanyaan-pertanyaan akhir ya. Setelah semua yang lu lewatin dari awal tadi lu ceritain masa lalu lu, masa kecil, sampai hari ini lu moving forward gitu ya. Gimana cara lu melihat Tuhan hari ini? Bagaimana cara melihat Tuhan? Kalau gue melihat Tuhan kali ini adalah dari semua ya, dari yang semua, udah lu lewatin. Tuhan itu senantiasa menyertai. Tuhan itu senantiasa menyertai dan selalu ada.
Cuman perlu kitanya aja yang agak peka di situ. Nah, Dan sedangkan kita seringkali ya menaruh Tuhan dalam sebuah kotak. Jadi gimana tuh maksudnya? kotak harapan. Oke. Jadi Tuhan tolonglah bergerak sesuai dengan harapan saya gitu, maksudnya dengan doa saya gitu loh. Iya, Padahal iya. sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang lebih besar. Hmm, Mungkin rencana yang lebih besar ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu loh. Makanya kalau Lisa bisa bilang tuh hidup ini adalah pilihan. Betul, Tuhan udah kasih pilihannya, lo pilih. Kita punya kehendak bebas untuk milih, apakah kita mau ikut jalan Tuhan atau tidak. Tapi apapun itu juga Tuhan akan senantiasa menyertai kita, gitu loh. Jadi ini makanya bilang tadi kotak harapan ya, misalkan contoh misalkan yang bicara soal kesembuh lah ya. Lisa mau sembuh, mau sembuh, dia tetap mau sembuh bagaimanapun juga. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang lain, ya sudah. Sekarang misalkan gini, kalau Lisa nggak sembuh, terus dia kecewa, misalkan ya, terus dia ninggalin pelayanan, terus apa artinya? Kan itu pilihan kan. Nah, makanya kita pun juga masih ambil bagiannya kita juga dalam menjalani perjalanan iman ini gitu loh. Di saat mungkin apa yang kita harapkan tidak terjadi, tapi malah hal yang sebaliknya terjadi. Nah, justru itulah momen di mana kita bisa naik kelas atau tidak. Iya, iya. Kayak gitu loh. Itu menurut gue pribadi. Jadi ya bertekunlah dalam Tuhan. Ya karena kita jujur ngomong ya, semuanya ini yang jujur ngomong ya, berbicara kesembuhan. Tuhan bisa sembuhin nggak? Tuhan bisa sembuhin. Tuhan bisa kasih berkat. Tuhan bisa kasih berkat. Apapun yang dunia bisa tawarkan. Ini gue cuma ngasih bawah ya. Apapun yang dunia bisa tawarkan, iblis pun juga bisa tawarkan. Betul. Bisa lakuin. Pertanyaannya ada satu hal yang iblis gak bisa lakuin, yaitu keselamatan. Berkat keselamatan adalah berkat yang gak fana. Dan itu yang gue memandang Tuhan seperti itu sekarang. Bukannya kita nggak boleh kerja ya, kita kerja justru kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita dengan bekerja sebaik-baiknya ya. Karena kalau dari pengertian gue ya, aboda itu akan kita bicara soal aboda ya. Misalnya kita melayani itu nggak cuma hanya di gereja, tapi di keluarga, di pekerjaan, bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Tuhan. Yeah. Nah itulah yang gua pegang sampai saat ini. Oke, jadi sampai kalau lu lihat dari masa lalu sampai hari ini lu melihat Tuhan, satu sebagai Tuhan yang selalu menyertai. Yes. Dua, Tuhan bukan Tuhan yang di dalam kotak ya. Yes. Gitu. Oke. Kalau saat ini ada nonton ya, teman-teman yang punya pengalaman sama, sedang merawat pasangan yang sakit, atau mungkin baru kehilangan orang yang mereka sayangin, lu mau sampein apa? Selalu berpegang teguh pada Tuhan. Ya mungkin makanya bilang tadi, mungkin nggak selalu apa yang kita alamin sesuai dengan harapan kita, tapi percaya bahwa di ujung jalan rancangan Tuhan yang terbaik. Yang kita perlu lakukan adalah bertahan dalam iman, bertekun dalam iman, dan ya senantiasa mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ya 16-18 kurang lebih bicara soal itulah, mengucap syukur, bersuka cita, berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Allah kehendaki bagi kita. Oke, jadi buat teman-teman yang mengalami mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami pengalaman yang sama, sedang merawat yang sedang sakit, pasangan yang sedang sakit, atau mungkin baru ditinggal, tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur. Tetap mengucap syukur, itu pesan dari Ivan. Dan terakhir, kalau hidup lu dirangkum dalam satu kalimat dari ujung ke ujung hidup lu sampai hari ini, dirangkum dalam satu kalimat apa itu? Hidup kita adalah sebuah hadiah terbesar, tapi di saat kita berpulanglah itu yang menjadi benar-benar menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita memperoleh mahkota dari surga atau tidak gitu. Oke. Sekali lagi, hidup Gue agak suka untuk merakanya. Hidup itu adalah hidup kita sekarang adalah sebagai hadiah. Ya, yang patut kita syukuri ya. Iya, betul. Nah, sekarang penting bagaimana kita mempertanggungjawabkan hadiah tersebut sehingga kita bisa memperoleh mahkota di surga saat kita pulang nanti. Oke, sekali lagi thank you Ivan. Biarlah gue berharap pembicaraan kita hari ini, ngobrol-ngobrol hari ini bisa jadi berkat buat kita semua, bisa menolong kita, bisa menguatkan iman kita. Karena memang hidup itu penuh drama, penuh cerita, tapi kalau jalannya bareng Tuhan pasti beda maknanya. Cakep. Wadidaw.
Wadidaw. Wadidaw. Wadidaw. Wadidaw. Wadidaw.